urusanmu pasti mudah. Yang bilang Allah, bukan Luqman yang janjikan. Jadi saya bilang ayat ini tidak cocok kalau kau pakai ke orang lain. Dia akan cocok kalau kau pakai untuk dirimu sendiri. Ada orang Jawa sini, apa artinya ojo bulet? Tahu bulet abang kakak? Dia berputar di circle itu aja. Punya masalah, datang ke Allah, nangis-nangis, selesai dari masalahnya, balik lagi. Nanti punya masalah lagi, terus nangis-nangis lagi, selesai lagi, gitu lagi. Itu namanya bulet. Bulat itu artinya berputar di circle itu aja. Make it easy, make it simple. Mana ayatnya Ayaman? Ini 2 ayat favorit saya, 2 ayat yang paling saya suka. 2 ayat inilah yang mendasari muhasabah saya. Untuk setiap hari saya bertanya ke dalam diri saya. Ayat ini ndak laku kalau abang pakai nengok. Misalnya saya Luqman terus nengok Abbas gitu. Oh Abbas tuh begini-begini karena begini-begini. Ndak bisa. Ini ayat ini hanya untuk nengok diri saya sendiri. Ayat ini abang kakak pakailah untuk melihat dirimu sendiri. Insya Allah jalanmu jadi mudah. Kita buka surat 18 ayat 88. Dan ayat ini ayat yang saya sering renungkan kalau misalnya saya ngerasa sedang, tanda kutip ya, sedang perlu mampir ke rest area. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Apa tadi judulnya? Make it easy, make it simple. Allah berjanji kepada kita semuanya bahwasanya Allah bisa bikin apapun di dunia ini jadi mudah. Dan wasanaqulu lahu min amrina yusra, maka kami jadikan, kata Allah, semua yang terjadi bagi orang itu adalah kemudahan. Bisa Ayaman dapat kemudahan? Bisa. Mudah Ayaman, mudah sekali. Orang-orang pada kesulitan, sulit dapat duit, sulit dapat omset, sulit dapat rezeki, sulit dapat kepercayaan. Sulit misalnya dapat apapun lah itu, terkesan sulit gitu. Abang kakak lihat ayat hari ini. Wa amma man amana wa amila salihan. 2 kata kuncinya, iman dan amal soleh. Abang kakak, tadi ada kata-kata amanah, amila solihan. Ini abang kakak, 2 kata kunci ini kan gini, beriman. Yang mana kita nih? Beriman, mengaku beriman, merasa beriman. Yang mana? Karena nanti 2 ini, beramal soleh, mengaku beramal soleh, merasa sudah beramal soleh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin sedikit sekali orang yang mau bertanya ke dalam dirinya. Apalagi dia sudah punya label-label yang identik dengan kebaikan. Guru, misalnya ustadz, penggerak dakwah, orang hijrah, apalagi
haji, Pak, ndak noleh. Pak Haji, iya. Tulis haji, datang undangan. Ndak ditulis haji, ndak datang undangan. Hai Luqman, apakah kau sudah benar-benar beriman? Atau hanya mengaku beriman? Atau merasa sudah beriman? Hai Luqman, apakah sudah benar-benar kau beramal soleh? Mengaku beramal soleh? Atau merasa beramal soleh? Ini pakai dan. Wa amman amana wa amila solihan. Berarti ini satu-satu aja udah berat nih. Begitu digabung jadi dua, menghasilkan kemudahan. Sekali lagi ya Bang Kakak, ayat ini tidak laku kalau dipakai untuk nunjuk muka orang. Abang-abang, kakak-kakak kalau masih suka nyalah-nyalahkan orang, tidak cocok ikut SMK nih. Benar tidak cocok. Tapi apakah yang ikut SMK tiap hari pasti baik? Tidak. Apakah pasti kalau kita baik nanti anak kita pasti baik? Tidak juga. Kalau kita solehah, apakah suami kita otomatis soleh? Tidak juga. Terus apalah gunanya? Ya iman itu untuk kita lagi. Ketakwaan kita untuk kita lagi. Karena Allah pun tak perlu keimanan kita. Betul tak? Satu dunia lah beriman nih. Allah jadi Tuhan keren gitu? Kan enggak. Macam mana ya agar kita diakui sebagai orang yang beriman? Loh. Ya kalau misalnya ngaku sesuatu harus ada bukti. Bukti itu bukan lagi nyaman, bukan pas lagi enak. Pembuktian tuh pas lagi susah. Contoh, saya bilang, saya adalah orang Pontianak. Orang nanyanya gampang kok. Mana KTP? Nih, maka tulis besar-besar. Jangan pernah ngaku-ngaku kalau ndak punya bukti. Tidak ada pengakuan, ayo, tanpa pembuktian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tanda Allah mau nerima iman kita, ujian. Allah minta bukti. Nih bentar lagi Idul Adha. Kurban enggak? Abang kakak coba jawab jujur ya. Kurban nih kan setahun sekali. Ini nih sebenarnya tentang duit atau tentang niat sih? Coba jawab jujur. Kenapa ada pemulung bisa kurban? Kenapa ada orang kaya tak bisa kurban? Ada orang yang apa tuh keluar-keluar asap tuh apa namanya? Obat nyamuk. Kok dia bisa beli asap? Berapa satu bungkus? 10.000. Kalilah 30 hari. 10.000 tuh rokok culun. Namanya RC, rokok culun. Udah naik. Enggak. Saya cerita rokok culun ya dulu. 10.000 kali 30 hari berapa? 300.000 kali 12 bulan. 3.600.000 dapat enggak kambing? Ngapa tak kurban? Dia udah. Kau mau nyalakan apa? Mau nyalakan Allah? Kau mau nyalakan Tuhan? Kau sendiri tak beriman, tak beramal soleh. Pantas urusan kau susah, ribet, jelimet, bulat. Coba diulang. Ribet, jelimet, bulat. Allah yang bilang kalau kau benar-benar beriman dan kau benar-benar beramal soleh, urusanmu pasti mudah. Yang bilang Allah, bukan Luqman yang janjikan. Jadi saya bilang ayat ini tidak cocok kalau kau pakai ke orang lain.
dia akan cocok kalau kau pakai untuk dirimu sendiri. Kau udah baik, hebat kau. Betul. Tengoklah urusan kau, kau sendiri ya berantakan. Sibuk ngurus orang, sibuk ngomentari kerjanya orang, kau sendiri kerja kau tak beres-beres. Misal gini ya, kepancing nih, pengen kepo atau pengen apa namanya, ngerecokin, what is the meaning of ngerecokin? Jadi waktu saya kepancing pengen ngerecokin atau ikut campur urusan orang, saya berhenti loh sebentar. Aku sendiri nih, dengan urusanku pun belum selesai. Sempat-sempatnya lah aku nak mikirkan urusan orang. Pajo gila, coba diulang. Misal gini, ada orang, bang ini, bang ini. Banyak waktu dia ya. Judulnya silaturahim, bagus silaturahim. Tapi ngerecokin, ikut campur, provokatif. Tak apa-apa dikerjakan. Ya Allah, saya bilang sempat dia. Aku mikirkan diri sendiriku ya. Aibku sama istriku, aibku sama anakku, aibku sama diriku sendiri. Urusanku sebagai anak kepada orang tuaku belum habis, belum selesai. Hampir tiap hari mikir gimana caranya aku bisa bermanfaat, aku bisa ngasih, aku bisa. Itu dulu pikirkannya. Ketika duit banyak bisa berbagi, alhamdulillah, tetap muhasabah. Ketika tak berduit, tak bisa ngasih pun muhasabah. Itu aja belum selesai saya menyelesaikan urusan saya sama Allah. Maka duduk di atas sejadah tuh tidak sempat mau, oh si anu ya Allah nyakitin hamba, ya Allah si anu. Tidak sempat, betua tak sempat. Aku mikirkan diriku seorang ya. Dah letih dah rasanya. Ya Allah, apakah saya nih udah jadi suami yang baik atau belum? Masuk ke kamar anak, ke kamar Kak Iya, ke kamar Ara gitu. Ya Allah, udah jadi ayah yang baik belum aku nih ya? Cemanalah nanti anak-anak nih kalau di akhirat ngomong sama Allah, oh ayah tuh sibuk jak ngurus pondok, kami tak diurus. Kau kira dia enggak ngomong ke nanti di akhirat? Di dunia dia iya. Di akhirat dia minta hisab nanti sama Allah. Minta pertanggungjawaban. Itu tuh ketakutan saya pas lagi sholat, ketakutan saya habis sholat. Kita kira tak minta hisab ke? Duduk saya kadang-kadang di atas sejadah tuh nyelesaikan proposal saya yang belum selesai-selesai nih.